tidak setiap doa yang dikabulkan itu merupakan bentuk kemuliaan, karomah. Ada orang meminta dikabulkan. Wah, saya orang hebat karena baru kemarin meminta sekarang sudah dapat. Tidak setia. Karena pemberian Allah itu bisa karomah, bisa istidraj. Karomah kalau kita dalam posisi yang dekat dengan Allah, maka pemberian Allah itu merupakan kebaikan. Tetapi ketika kita dalam keadaan tidak beribadah, maka itu adalah istidraj, nyungkul, ya. Karena itu maka pelajaran penting adalah jangan dikte Allah di dalam berdoa. Serahkan pada ilmu dan kudrat Allah. Ya Allah, seandainya ini, ya, ada rumah yang kita taksir dan mau dibeli. Ya Allah, seandainya rumah ini baik menurutmu, untukku, untuk keluargaku, dalam rangka mendekatkan aku kepadamu, bisa semakin khusyuk aku beribadah kepadamu, maka ya berikanlah taufik agar aku bisa memilikinya. Itu. Tapi jika menurutmu, menurut ilmumu, ini tidak maslahat bagi dunia dan akhiratku, maka palingkanlah aku darinya dan berikanlah kepadaku yang merupakan maslahat bagiku di dunia dan akhiratku. Ini orang yang ahli ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Masjid Al-Fath yang saya muliakan, alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita dalam forum yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan majlis ini sebagai wasilah Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas ibadah dan isti'anah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi disampaikan bahwa Madarijus Salikin ini menjadi salah satu karya yang cukup baik dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Di dalam kitab ini Ibnu Qayyim menggambarkan tentang bagaimana perjalanan seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan itu mirip dengan perjalanan yang menanjak, dan karena itu ada banyak anak tangga di situ. Kita ini adalah salik, orang yang melakukan perjalanan. Apa yang menjadi target kita, yang ingin kita capai di dalam hidup ini adalah kita sampai kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kelak pada waktunya ketika Allah memanggil kita semua, kita dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah menghadap Tuhanmu dalam keadaan engkau ridha atas segala anugerah yang telah diberikan oleh Allah, dan Allah pun ridha terhadap apa yang telah kita perbuat selama kita menjalani hidup ini, khususnya sejak kita akil balik sampai kelak pada waktunya itu dipanggil Allah. Wadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam jajaran hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Nah, ini adalah tujuan
dari perjalanan hidup kita di dunia ini. Nah, perjalanan hidup di dunia ini fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya itu ada di dalam manazil. Manazil itu jamak dari manzilah. Manzilah itu artinya adalah kedudukan. Jadi apapun yang kita perbuat di dalam hidup ini, ketika kita mampu untuk terus meningkatkan kelas-kelas kita di dalam menjalani ibadah dan isti'anah, ibadah kita kepada Allah dan meminta pertolongan atas segala apa yang kita hadapi di dalam hidup ini, tidak lain semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita tujukan, maka akan terus naik kelas, ya. Semakin tinggi atau semakin lama perjalanan hidup kita, ketika memang etosnya untuk terus naik kelas, maka akan semakin tinggi kedudukan kita. Begitu. Nah, karena itu maka memang perlu upaya, gitu ya. Apa upaya yang harus kita lakukan? Upaya untuk terus berbenah diri. Upaya untuk terus memperbaiki kualitas diri. Baik kualitas ilmu maupun kualitas amal, dua, ya. Jadi kualitas ilmu, kualitas amal. Bukan hanya kualitas amal, karena amal tanpa didasari oleh ilmu, ya, kita bermaksud untuk melakukan kebaikan, tetapi boleh jadi tanpa sadar kita justru melakukan keburukan, ya. Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa al-amalu bila ilmin, suatu amal tidak didasari oleh ilmu, ya, kana yufsidu aktsar mimma yuslih. Dia sebenarnya melakukan kerusakan lebih banyak daripada kebaikan yang ingin dilakukannya. Nah, dan nanti kita akan bicarakan bagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah membicarakan tentang pentingnya ilmu di dalam amal itu. Jadi dua, gitu ya. Karena itu maka kajian-kajian semacam ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan di dalam hidup kita, tidak bisa dipisahkan dari ibadah-ibadah kita. Jadi bukan hanya kita harus memperbaiki kualitas sholat kita, kualitas puasa kita dan seterusnya, tetapi juga terus menambah ilmu-ilmu kita. Semua kita insya Allah berikan pemahaman kepada kita, ya. Dari mulai kita belajar ngaji abatak dulu, ya, sampai hari ini terus, ya, itu kita mendapatkan informasi tentang agama ini. Tetapi seringkali, ya, termasuk saya dulu mendapatkan suatu informasi, suatu pemahaman, suatu ilmu pengetahuan. Tetapi kira-kira itu benar apa tidak, ya, gitu ya. Dan itu seringkali, ya, kita menyimpan memori, ya, suatu pengetahuan itu clear, pengetahuan itu. Tetapi apakah itu otentik? Nah, ini penting, gitu ya. Kajian-kajian semacam ini, kajian yang berbasis literatur ini penting, gitu ya. Ajengan itu mengatakan, gitu ya, biar kita tahu, gitu ya, rengkolnya. Di sini pasti tidak akan ada yang paham itu. Rengkolnya itu maksudnya adalah tulisannya itu ada di mana, gitu ya. Nah, ini menjadi penting sehingga menjadi otentik, gitu ya, pengetahuan kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seringkali, ya, kita tahu, tetapi pengetahuan itu kemudian tertimbun, ya. Insya Allah, ya, ahli psikologi kita mengatakan bahwa tidak ada sebenarnya yang terlupakan, gitu ya. Yang ada adalah sadar atau bawah sadar, gitu ya. Nah, kita paham, kita tahu itu adalah pengetahuan sadar kita. Tetapi ketika pengetahuan itu lama, ya, itu kita dengar cukup lama, kita tidak lagi menyadari tentang pengetahuan itu. Di mana pengetahuan itu adanya di dalam diri kita, ini masuk ke dalam bawah sadar. Bawah sadar itu ketika berbentuk nilai, ya, yang menggerakkan, insya Allah akan berperan menggerakkan.
Tetapi ketika tidak berbentuk nilai, sekedar pengetahuan gitu ya, maka boleh jadi itu tidak memerankan sesuatu. Sehingga perlu ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, karena peringatan yang diberikan itu insya Allah bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, itu sebabnya kemudian salah satu dari metode pendidikan adalah mengingatkan, gitu ya, mengulang dan seterusnya. Nah, hadirin rahimakumullah, karena itu Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah kitab yang sangat besar, ya. Cukup tidak mungkin ya ini bisa dituntaskan dalam satu semester, ini juga tidak mungkin gitu ya. Apalagi hanya 50 menit gitu ya. Nah, karena itu maka kita ambil segmen terpenting dari Madarijus Salikin itu, yaitu pembahasan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena ini menjadi dasar dari buku itu atau kitab itu sendiri. Nah, hadirin rahimakumullah, ayat di dalam surat Al-Fatihah ini adalah ayat yang ya sudah menjadi bagian dari aksioma di dalam diri kita, gitu ya. Kita membaca Al-Fatihah itu meskipun ya 3/4 ngantuk, gitu ya. 3/4 ngantuk, insya Allah kan itu tidak keliru, gitu ya. Tidak keliru ya. Karena apa? Ya karena memang setiap hari terus diulang, gitu ya. Jadi kalau memang kita mau menghafal Al-Qur'an, ya berapapun hafalan kita, ya ada orang yang hafal 30 juz, ada yang hafal juz 30, bagus, alhamdulillah, gitu ya. Nah, kalau kita hafal juz 30, ingin supaya hafalan kita mungkin, jadikan ia seperti surat Al-Fatihah, gitu ya. Diulang terus. Kalau diulang terus, insya Allah itu tidak lupa. Nah, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, ini menjadi ayat yang sangat-sangat penting di dalam konteks ibadah dan isti'anah. Hadirin rahimakumullah, iyyaka, hanya kepada engkaulah, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada engkaulah, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Jadi di dalam bahasa Arab itu ya ada yang disebut dengan hasr. Hasr itu artinya adalah fokus. Apa yang kita perbuat itu hanya, ya. Jadi kenapa na'budu iyyaka na'budu tidak na'budu iyyaka? Beda antara iyyaka na'budu dengan na'budu iyyaka. Jadi takdim takhir ya itu berperan. Karena itu tidak ada diksi di dalam Al-Quran yang mubazir, sehingga para ahli tafsir sepakat mengatakan tidak ada sesungguhnya kalimat-kalimat yang sinonim di dalam Al-Quran, karena semuanya memiliki makna yang khas meskipun berdekatan. Demikian pula tidak ada yang mubazir di dalam penempatan kata di dalam Al-Quran. Nah, ini adalah kalamullah, kalam Allah. Kalam Allah itu adalah sifat yang qadim pada zat Allah, dan Allah yang maha mengetahui. Yang seandainya kita berusaha untuk menuliskan ilmu Allah dengan menggunakan tinta, ya tintanya itu adalah lautan dan penaknya itu adalah pohon-pohon yang ada di permukaan bumi ini, niscaya ilmu Allah tidak akan dapat dituliskan meskipun dengan tinta lautan itu ditambah menjadi kelipatan 7 atau menjadi 7 kali lipat lagi. Saking ilmu Allah itu maha luas dan maha dalam, ya. Karena itu maka ayat-ayat Al-Quran yang merepresentasikan ilmunya itu juga pasti,
ya, memiliki makna yang luas dan mendalam, sehingga setiap kali kita membaca Al-Quran, Bapak coba ya, setiap kali kita membaca Al-Quran, paling tidak dengan terjemahannya, maka dipastikan hari ini membaca ayat ini akan punya renungan. Ketika ayat ini diulang dibacanya, akan memiliki renungan yang berbeda dengan apa yang pernah kita renungkan sebelumnya. Ini adalah keajaiban dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi iyyaka na'budu itu artinya adalah hanya kepada Engkaulah. Dan ini adalah makna tauhid. Hidup ini bergantung pada ketauhidan kita kepada Allah. Ada tauhid di dalam diri kita, maka akan menjadikan seluruh hidup kita ini menjadi baik. Tidak ada tauhid di dalam diri kita, kebaikan sebanyak apapun yang kita lakukan itu hanya akan berdampak pada anggapan kebaikan di dalam kehidupan sesama manusia. Ya, orang berinfak. Ya, infaknya itu 1 T 2 T, ya, 1 T 1 teboga. Jadi betapapun infaknya itu tek-tean, gitu ya, tapi kalau tidak didasari oleh tauhid, hanya akan dianggap di dalam hidup ini, oh dia dermawan. Ada sesuatu yang lebih yang akan dia dapatkan, Allah akan berikan imbalannya di dunia. Mungkin Allah akan memberikan kepada dia rizkinya lebih dari apa yang selama ini dia dapatkan. Sampai kapan dia dapatkan itu? Ya sudah, di dalam kehidupan di dunia ini. Berapa lama orang hidup di dunia ini? Rasul menyebutkan a'maru ummati, usia rata-rata umatku antara baina sittina wa sab'in, 60 sampai 70 tahun. Lah bukankah ada orang yang lebih usianya dari 70 tahun? Iya, tetapi Nabi mengatakan wa aqalluhum, hanya sedikit sekali di antara mereka man yajuzu dzalik, yang melebihi angka 70 tahun itu. Nah, jadi sebanyak apapun kebaikan yang dia lakukan tanpa didasari tauhid, maka manfaatnya itu sampai kelak dia dipanggil oleh Allah. Setelah kehidupan di dunia ini, apa yang dia dapatkan? Tidak ada yang dia dapatkan. Kenapa? Karena dasar yang mengikat antara dia dengan Allah, yang akan memberikan segala kebaikannya kelak setelah kematian, itu terputus. Sehingga dia tidak punya saluran untuk mendapatkan apa? Kebaikan-kebaikan. Seorang mukmin, meskipun infaknya, ya, yang seringkali dalam kelopak masjid itu banyaknya terkumpul 2000-an, di sini tidak akan ada insyaallah, ya. Tapi meskipun itu yang dia keluarkan, tetapi didasari atas ikhlas, ya, ketulusan dia di dalam beribadah kepada Allah, dicatat sebagai amal soleh. Di dunia Allah berikan kepada dia, sebagaimana Allah berikan kepada orang yang tidak beriman, imbalan atas apa yang dia berikan. Di dunia dia dapatkan, di akhirat, ya, akan dia dapatkan boleh jadi jauh lebih besar daripada nominal yang dia keluarkan. Karena rubba dinarin, seringkali infak hanya 1 dinar itu melebihi 1000 dinar. Kenapa bisa melebihi 1000 dinar? Ya dia punyanya 5000, dikeluarkan 2000. Berapa persen itu? Ya, 40%. Jadi dia menginfakkan 40% dari hartanya. Ya hartanya memang hanya 5.000 misalnya, gitu ya. Ya, orang yang berinfak ya 10 juta, tetapi yang dia punya adalah 10 T, berapa persennya? Nah itu.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita insya Allah ya sesuai dengan kadar apa? Sesuai dengan kadar iman dan ikhlas itu. Dan itu bermanfaat untuk di negeri akhirat itu berapa jangka waktu? Tidak ada batasnya. Yang ada batasnya itu adalah hidup di dunia yang antara 60 sampai 70 tahun itu. Orang yang masuk ke dalam neraka karena kekufurannya khalidina fiha, dia kekal di dalamnya. Orang yang masuk ke dalam surga tentu karena iman dan amal solehnya, dia akan khalidina fiha abada. Karena itu yang 2000 itu manfaatnya itu tanpa batas. Nah, inilah yang kemudian menjadi modal dari segala kebaikan di dalam hidup ini. Itu sebabnya iyyaka na'budu. Kita tidak boleh mencampur adukan ibadah kita antara ibadah kita dengan Allah dengan kemudian peruntukan ya untuk selain Allah. Kalau itu yang terjadi, Allah tidak punya hajat dengan ibadah-ibadah kita. Jadi siapa yang beribadah dan dia mencampur adukan ibadahnya kepadaku dengan keinginan-keinginan yang lain dari ibadahnya itu, taraktuhu wa syirka, aku akan abaikan, biarkan itu jatah dari apa yang dia persekutukan. Jadi tidak akan mendapatkan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula wa iyyaka nasta'in. Nah, nanti kita akan bicarakan apa yang disebut dengan ibadah dan apa yang disebut dengan isti'anah. Secara umum isti'anah itu artinya adalah meminta pertolongan. Ista'ana yasta'inu. Dia meminta tolong. Jadi ibadah adalah urusan ketika kita menghambakan diri kita kepada Allah dengan melakukan berbagai kegiatan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa itu merupakan bentuk ya penghambaan diri kita secara formal kepada Allah. Isti'anah adalah berdoa meminta tolong untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini, dan itu semua hanya kita tujukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah dan isti'anah itulah bentuk konkret dari tauhid kita kepada Allah. Ya, ketika kita ibadah tidak kepada Allah, kufur. Ketika isti'anah tidak kepada Allah, kufur. Ketika kita ibadah menyertakan selain Allah, syirik. Ketika kita meminta pertolongan ya kepada selain Allah bersamaan dengan isti'anah kita kepada Allah pun juga adalah syirik. Ya, jadi karena itu ibadah dan isti'anah itu menentukan apakah kita menjadi seorang yang bertauhid, menjadi orang yang kufur, atau menjadi orang yang syirik. Dan inilah menjadi penting dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb dan ilah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang merupakan Rabb seluruh alam. Nah, apa yang disebut dengan Rabbul alamin? Hadirin rahimakumullah, Rabbul alamin ini berarti menunjukkan tentang rububiyah Allah, yaitu kedudukan Allah pertama sebagai pencipta. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang dapat melakukan olah cipta seperti yang dilakukan oleh Allah. Bukankah kita dituntut untuk kreatif dan inovatif sehingga punya hak-hak cipta atas segala karya intelektual kita? Ya, tetapi yang kita lakukan
yang kita perbuat, yang kita ciptakan, itu pasti tidak akan sama dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Al-Quran mengatakan, ya, orang cenderung menganggap remeh tentang ciptaan-ciptaan Allah yang kecil-kecil, nyamuk, lalat, ya, semut. Pertanyaannya, sekecil itu ciptaan Allah, ada enggak manusia yang bisa menciptakan lalat, nyamuk, semut itu? Bentuknya boleh jadi manusia bisa melakukan imitasi, tetapi dia bisa memberikan roh kepada apa yang diciptakannya itu mustahil. Kita ribut dengan persoalan COVID-19. Banyak teori konspirasi di situ. Pertanyaannya, seandainya benar bahwa itu adalah konspirasi, apakah manusia bisa menciptakan virus yang disebut dengan COVID-19 itu? Mustahil. Jadi itu bukan ciptaan manusia, karena itu adalah ciptaan Allah. Sekecil apapun ciptaan Allah itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Ini adalah aksioma, ya. Nah, karena itu Rabb itu adalah pencipta. Karena dia yang menciptakan dan tidak ada yang ikut serta di dalam penciptaan ini, maka dia adalah Al-Malik. Dia adalah pemilik. Jadi kita semua dengan segala alam yang ada di dunia ini atau di jagat raya ini, semuanya diciptakan oleh Allah dan dimiliki oleh Allah. Ya, dulu pernah ada ribut-ribut orang yang mengaku dan ingin mematenkan kepemilikannya terhadap matahari. Misalnya hak paten kepemilikan matahari, gitu ya. Bisa dibayangkan itu. Kalau matahari itu hak paten milik seseorang, seluruh umat manusia itu harus bayar pajak itu karena pakai mataharinya Allah, gitu ya. Nah, jadi milik Allah, ya, bukan milik siapa-siapa. Karena dia pencipta, pemilik, maka dia yang mengatur, maka dia yang mengayomi. Sehingga ketika kita melaksanakan sholat subuh ini, atas dasar apa kita melakukan itu? Ini atas dasar kehendak rububiyah Allah. Ya, hukum yang diturunkan Allah lewat Nabi Muhammad dan alhamdulillah utuh sampai kepada kita, semua itu adalah kehendak rububiyah Allah. Jadi kehendak rububiyah Allah itu dituangkan dalam banyak bentuk. Dituangkan di dalam hukum alam, sunnah kauniyah. Ya, angin itu bersemilir dari mana ke mana. Ya. Kalau terjadi ini, apa yang dampaknya? Hukum kausalitas, sebab akibat. Ya. Ilmu semua, ilmu pengetahuan manusia tentang alam ini adalah penggalian tentang kehendak Allah yang dituangkan di dalam hukum-hukum yang mengatur alam semesta itu. Nah, ada hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan umat manusia, disebut dengan sunnah istimaiyah. Ini beda dengan sunnah kauniyah karena manusia itu banyak pernak-perniknya. Ada kecenderungan dia berpikir secara normal, berpikir sehat, akal sehat berperan. Terkadang yang berperan itu adalah hawa nafsu, gitu ya. Terkadang campur antara akal dengan hawa nafsu, macam-macam itu, sehingga melahirkan pola yang tidak seperti alam semesta yang tidak ada belok-beloknya, ya. Karena manusia itu kadang mengsong-mengsong, orang bilang, gitu ya. Kenapa mengsong-mengsong? Karena yang berperan bukan hanya akal. Kalau yang berperan itu hanya akal, maka jadi komunitas malaikat itu tidak akan pernah mengalami perubahan dan tidak macam-macam itu. Nah, jadi ada sunnah istimaiyah.
supaya kehidupan masyarakat itu menjadi benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Dia yang mengatur alam semesta ini, maka Allah turunkan agamanya. Jadi agama ini dalam rangka mengatur hidup manusia supaya manusia benar ketika berkomunikasi, berhubungan dengan manusia lain, dengan dirinya, dengan alam semesta, dan dengan Tuhannya. Nah, inilah yang kemudian menjadi bagian dari rububiyah Allah. Apakah rububiyah Allah harus ditauhidkan? Iya, wajib ditauhidi itu. Kenapa? Karena kalau kita menduga ada pencipta selain Allah yang ikut serta di dalam menciptakan segala yang ada ini, kufurlah dia, musyriklah dia. Ya. Nah, karena itu maka tauhid rububiyah, keyakinan bahwa yang memiliki, mencipta, mengatur kehidupan di alam semesta ini hanya siapa? Hanya Allah. Allah jugalah yang memberikan kepada kita segala nikmatnya. Kita sehat, nikmat Allah. Kita tumbuh kembang, ya, nikmat Allah. Alhamdulillah sampai hari ini tidak banyak persoalan di dalam hidup kita, nikmat Allah. Ya, orang lain sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah. Ya, dengan COVID-19 ini kita diberikan usia yang panjang, nikmat Allah. Ya, kita punya istri, punya anak keturunan, soleh-soleha, pinter-pinter. Rizki itu semuanya nikmat Allah. Jadi apapun yang kita dapatkan di dalam hidup ini semuanya adalah pemberian dari siapa? Dari Allah. Kalau semua yang kita dapatkan itu pemberian dari Allah, lantas apakah patut kita menyembah selain Allah? Tidak patut. Karena penyembahan ibadah itu adalah berkaitan dengan syukur kita. Jadi syukur kita kepada Allah, kita lakukan sholat subuh. Bentuk terbaik dari kesyukuran atas nikmat Allah itu kita lakukan dalam bentuk terbaik seperti yang diajarkan oleh Rasulnya. Ya, bahkan kemudian ada ibadah-ibadah sunnah, ya, bahwa setiap persendian di dalam tubuh kita itu ada ketentuan sedekah yang harus dikeluarkannya. Ada berapa persendian di dalam tubuh kita? 360. Berarti setiap hari itu ada 360 sedekah yang harus kita keluarkan. Kenapa? Semuanya itu adalah anugerah pemberian dari Allah yang harus kita infaki. Ya. Kenapa? Karena itu adalah karunia. Syukur karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa 2 rakaat sholat duha itu mencukupi untuk sebagai bentuk sedekah atas setiap persendian yang 360 itu. Jadi kenapa ibadah itu semua kita lakukan? Sebagai bentuk kesyukuran atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu maka selain Allah itu sebagai Rabb, maka dia juga adalah ilah. Jadi Allah sebagai ilah itu berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan hak ibadah kita kepadanya. Sebagaimana keyakinan mengenai rububiyah itu harus tauhid, maka keyakinan tentang tauhid atau keyakinan tentang ilahiyah, uluhiyah Allah juga harus tauhid. Karena itu ibadah kita hanya kepada Allah. Meminta pertolongan kita hanya harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ada ibadah, ada isti'anah. Apa hal-hal dasar di dalam ibadah dan isti'anah itu? Hadirin rahimakumullah, ibadah unsur paling penting
dari ibadah itu adalah dua. Pertama adalah cinta, dan yang kedua adalah ketundukan. Nah, kenapa cinta? Karena tidak ada artinya apa yang kita lakukan kepada Allah tanpa didasari oleh cinta. Ya. Ada orang suami istri menikah sah sebagai suami dan istrinya. Tetapi pernikahan yang dipaksa oleh orang tuanya. Ya, misalnya itu ya, zaman Siti Nurbaya dahulu gitu ya. Nah, tidak ada rasa cinta. Meskipun mereka berdua melakukan hak dan kewajibannya, tetapi tidak didasari oleh cinta, kira-kira akan bermakna atau tidak? Tidak akan ada maknanya. Jadi apa artinya engkau berikan ya sebongkah berlian gitu ya, tetapi tidak didasari oleh cinta. Meskipun makan itu sepiring berdua, padahal piringnya banyak gitu ya, padahal nasinya banyak gitu. Meskipun hanya sepiring berdua, ya tidurnya beralaskan tikar, tetapi didasari oleh cinta, bermakna atau tidak? Penuh makna. Hubungan kita dengan Allah juga begitu. Tidak mungkin ibadah kita kepada Allah itu garing. Karena kalau ibadah yang garing tidak ada artinya atau tidak banyak artinya. Ya, karena itu maka penuh cinta. Ya, dari situ maka khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaikmu ketika engkau akan berangkat ke masjid. Ketika engkau menghadap Allah, maka bersikaplah seperti ketika engkau sedang menghadap sang raja. Dia adalah raja yang dikdaya. Allah melebihi kekuasaannya raja siapapun yang berkuasa di dunia ini. Karena semua yang ada di alam semesta yang kita tidak tahu batasan-batasannya, ya, berapa galaksi yang dimiliki oleh Allah. Setiap galaksi itu berapa planet yang terdapat di dalamnya. Dari setiap planet itu ada berapa miliar ciptaan Allah yang ada di dalamnya. Semuanya milik Allah. Karena itu cinta kita kepada Allah akan membuat kesyahduan. Ini yang seringkali kita sebut dengan khusyuk. Kehusyuan itu adalah representasi dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak disebut sebagai ibadah kecuali kalau ada ketundukan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Kalau orang dipaksa sholat 5 waktu, apakah itu akan menjadikannya sebagai amal ibadah? Tidak. Karena ibadah kita kepada Allah itu disebut ibadah kalau lahir dari ketundukan, dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketundukan dan kecintaan ini menjadi unsur paling dasar dari ibadah kita kepada Allah. Bagaimana dengan isti'anah? Isti'anah, meminta tolong itu unsur yang paling dasarnya adalah percaya. Ya. Kita punya tetangga. Kita akan mudik. Khawatir terjadi sesuatu di rumah kita. Kita nitip kunci ke siapa? Ke siapa coba? Ya, ke satpam. Kenapa tidak ke tetangga? Oh, takut memberatkan, bisa diterima. Tapi problem yang sering terjadi adalah karena tidak percaya. Jadi kepada siapa kita meminta tolong adalah kepada pihak yang kita percaya tentang pertolongan yang diberikannya kepada kita. Kita minta tolong kepada Allah itu karena fiqh kita kepada Dia, bahwa apapun
yang kita perlukan di dalam hidup ini, hajat kita ya di dalam hidup ini, semuanya bersumber dan diberikan pemenuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tokoh-tokoh kafir Quraisy mengirim utusannya kepada Rasulullah, bertanya tentang berapa jumlah Tuhanmu. Ini banyak pertanyaan, satu diantaranya adalah berapa jumlah Tuhanmu. Turunlah ayat Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah itu esa, satu. Maka dia kembali, oh Tuhan Muhammad itu satu. Mereka bingung, lah kok cuma satu? Kita yang punya banyak Tuhan saja hidup kita tetap belangsak. Bagaimana kalau Tuhannya hanya satu? Jadi orang Quraisy itu punya banyak Tuhan. Di dalam Ka'bah, di sekitar Ka'bah, ketika Rasul melakukan Futuh Makkah, ada berapa berhala ketika itu? 360. Kurang lebih ya, sejumlah bilangan hari di dalam satu tahun. Jadi Tuhan yang mulia itu menurut mereka ya, bekerja itu hanya satu hari di dalam satu tahun gitu ya, bergantian itu gitu ya. Nah, jadi meskipun Allah itu ahad, tetapi Allahus Somad, kepadanya semua yang ada di alam semesta ini bergantung. Karena itu maka dia bisa memberikan pengayoman, pemberian terhadap kebutuhan siapapun di alam semesta. Karena itu maka isti'anah itu dasarnya percaya dan kemudian kebergantungan kita kepadanya. Ini yang disebut dengan tawakal. Jadi kalau meminta kepada Allah tetapi bergantungnya kepada batu akik yang ada di jari manis kita, nggak jadi itu isti'anah. Gitu ya. Jadi harus Allahumma, dan hati itu bergantung kepada Dia yang As-Somad itu. Nah, hadirin rahimakumullah. Mengapa ibadah didahulukan dari isti'anah? Ya, iyyaka na'budu baru iyyaka nasta'in. Karena inti dari semua itu adalah ibadah. Isti'anah merupakan lanjutan dari ibadah kita kepada Allah. Jadi ibadah itu tujuan hidup, sehingga wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Tujuan hidup kita memang ubudiyah kita kepada Allah. Sedangkan isti'anah berkenaan dengan wasilah hidup. Ya, kita memerlukan rizki, perlu ya, membutuhkan rizki agar kita bisa makan, bisa minum, bisa bertempat tinggal secara layak. Ini adalah wasilah al-hayat. Kita minta kepada Allah. Allah memberikannya dalam batas-batas yang menurut pandangannya itu kurang memadai. Maka dia minta kepada Allah agar dilapangkan rezekinya. Ini wasilah hidup. Ya, jadi ibadah itu hal yang paling dasar ya, karena ia merupakan tujuan, isti'anah merupakan wasilah di dalam hidup. Ibadah terkait dengan uluhiyah. Karena tadi saya sampaikan bahwa Allah lah yang mencipta, memilih, mengatur, mengayomi ya. Sedangkan Allah karena itu dia berhak untuk diibadahi karena apa yang dia berikan, maka ibadah itu berkaitan dengan uluhiyah, hak Allah untuk disembah. Sedangkan isti'anah terkait dengan rububiyah. Lah bukankah tadi disebutkan bahwa iyyaka nasta'in itu berkaitan dengan tauhid? Iya, tauhid. Tauhid ya, uluhiyah. Tetapi uluhiyah berkenaan dengan isti'anah itu nyambung dalam kapasitas Allah sebagai Rabb. Karena dia yang memberikan atas apapun yang diperlukan oleh hamba-hambanya. Nah, karena itu maka ibadah itu bagian Allah. Semata-mata ya, untuk Allah lillahi ta'ala. Sementara nasta'in itu adalah jatah kita manusia.
karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari Allah, ya. Nah, ibadah mencakup isti'anah. Ketika kita misalnya mengatakan subhanallah, subhanallah, di situ ada isti'anah. Kenapa? Karena siapa yang mendawamkan tasbihnya, maka insya Allah Allah akan selalu ada di hadapannya, sehingga ketika dia menghadapi situasi yang sulit, Allah akan hadir memberikan solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Ya, ihfadillaha yahfadka, jaga Allah, nanti Allah akan menjagamu. Ihfadillaha, jaga Allah, tajidhu tujahaka, nanti engkau akan dapatkan dia ada di hadapanmu. Nah, jadi di dalam ibadah itu ada isti'anah, ya. Tetapi tidak setiap isti'anah itu mencakup ibadah. Al-Quran menggambarkan sekelompok orang sedang berlayar, bahagia benar karena cuaca cerah, pemandangan indah. Tiba-tiba kemudian angin kencang bertiup, udara gelap, ya, dan ombak menggunung. Padahal dia dalam keadaan kufur, padahal dia dalam keadaan syirik. Maka kepada siapa dia meminta? Fitrahnya akan mengarahkan dia meminta itu hanya kepada siapa? Kepada Allah. Maka dia berdoa dengan tulus kepada Allah, la in anjaitana min hadhihi, jika engkau selamatkan kami dari bencana ini, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Allah selamatkan, mereka kembali ke daratan. Apakah mereka jadi orang yang beribadah? Kembali ke habitat awalnya. Nah, dari situ tidak setiap isti'anah itu ada apa? Ada ibadah. Ya, ibadah adalah hak Allah yang wajib ditunaikan sebagai bentuk syukur atas nikmatnya, sedangkan isti'anah anugerah Allah kepada hambanya, ibadah berkaitan dengan cinta dan ridho kepadanya. Tadi sudah disampaikan, isti'anah berkaitan dengan kehendaknya Allah, apakah dia berkehendak untuk memberikan pertolongan bantuannya atau tidak. Nah, hadirin rahimakumullah, ya. Ada 4 klasifikasi ibadah dan isti'anah. Nah, ini saya mohon nanti diingatkan kalau waktunya, gitu ya. Nah, ada 4 klasifikasi. Ya, ini mohon maaf, ini berapa menit lagi biar saya ngukur? 10 menit lagi ya, baik. Kalau 10 menit lagi berarti ya speednya 120. Ya. Ada 4 klasifikasi ibadah dan isti'anah. Ya, pertama yang tertinggi adalah ahli ibadah dan ahli isti'anah. Memang ya kerjaannya adalah ibadah dan berdoa. Ia menjadi orientasi di dalam hidupnya. Jadi apapun yang diperbuatnya memang itu ibadah. Ya. Zikir kepada Allah. Selalu dia meminta kepada Allah, ya. Mau makan berdoa, ya. Itu kan meminta kepada Allah. Mau masuk toilet berdoa, meminta kepada Allah. Keluar dari toilet meminta kepada Allah. Ya, keluar dari rumah berdoa meminta kepada Allah. Masuk masjid semua itu adalah isti'anah. Ya. Jadi hidupnya itu adalah ibadah dan isti'anah. Baik ibadah formal yang mahdoh maupun ibadah yang goir mahdoh. Semuanya di-framing sebagai ibadahnya kepada Allah. Karena itu, maka orang semacam ini yang dia minta kepada Allah bukan macam-macam, tidak macam-macam. Ya, Mu'ad bercerita, Rasul menyampaikan cintanya kepada Mu'ad bin Jabal. Kemudian sebagai bentuk dari cinta Rasul kepada Mu'ad bin Jabal itu adalah Rasul memerintahkan Mu'ad bin Jabal untuk membaca doa ini setiap kali selesai melaksanakan sholat. Apa itu? Sebelum zikir kita, ya, kita tunaikan, kita katakan Allahumma a'inni
ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir dan bersyukur kepadamu serta beribadah dengan baik kepadamu. Jadi yang diminta itu adalah taufik dan hidayah. Ini adalah kelas pertama, ya. Jadi kalau kita sudah begini, itu sudah. Itu berarti kita sudah sampai pada anak tangga yang hampir khatam, hampir tuntas itu, ya. Karena kita tidak lagi menganggap sesuatu yang lain sebagai sesuatu yang penting, ya. Orientasinya ini. Yang kedua, sebenarnya ini adalah yang paling bawah. Disebut yang kedua karena menjadi lawan dari yang pertama, ya. Adalah tidak melakukan ibadah, tidak pula isti'anah. Jadi jika meminta kepada Allah orang semacam ini, dia meminta untuk memenuhi hasrat syahwatnya. Ya, mintanya adalah hanya sekedar dibukakan, ya, keberkahan langit dan bumi. Ya, hanya itu, ya. Dia punya mobil ini ingin naik, ya. 6 bulan baru dipakai, ingin ganti. Semuanya dia minta kepada siapa? Kepada Allah. Tetapi permintaannya hanya itu. Kalau dia meminta kepada Allah sudah bagus, gitu ya. Tetapi problemnya adalah seringkali orang yang abai, tidak beribadah, maka isti'anah juga itu tidak kepada Allah, kecuali dalam kondisi-kondisi yang emergensi saja. Ya, di negeri ini konon dalam penelitian 2016, ya, 96% umat Islam di Indonesia itu seringkali meninggalkan ibadah sholatnya ketimbang sholatnya. Karena yang konsisten itu hanya 7,7% saja, gitu ya. Kita ada di mana ini? Jangan sampai, ya, yang banyak ibadah sholatnya tapi kadang meninggalkan sholat 33%, gitu ya. Nah, jadi yang 33, yang 96, ya, itu adalah klasifikasi ini. Jadi tidak ibadah, tidak isti'anah, ya. Ketika orang semacam ini meminta kepada Allah, itu bisa diopenin nggak sama Allah? Bisa diopenin sama Allah. Iblis saja ketika dia minta, dikabulkan permintaannya oleh siapa? Oleh Allah. Tapi yang diminta bukan seperti kelas yang pertama tadi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, semuanya adalah urusan ibadahnya kepada Allah. Tetapi dia meminta sesuatu yang mungkar. Karena itu panjangkan usiaku agar aku bisa, ya, memalingkan hamba-hambamu dari jalan Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kemungkaran. Tetapi meskipun begitu, ya, dikabulkan oleh Allah. Iblis masih hidup, ya, sampai sekarang. Nah, karena itu maka tidak setiap doa yang dikabulkan itu merupakan bentuk kemuliaan, karomah. Ada orang meminta dikabulkan. Wah, saya orang hebat karena baru kemarin meminta sekarang sudah dapat. Tidak setiap. Karena pemberian Allah itu bisa karomah, bisa istidraj. Karomah kalau kita dalam posisi yang dekat dengan Allah, maka pemberian Allah itu merupakan kebaikan. Tetapi ketika kita dalam keadaan tidak beribadah, maka itu adalah istidraj, nyungkun, ya. Karena itu maka pelajaran penting adalah jangan dikte Allah di dalam berdoa. Serahkan pada ilmu dan kudrat Allah. Ya Allah, seandainya ini, ya, ada rumah yang kita taksir dan mau dibeli, ya Allah, seandainya rumah ini baik menurutmu, untukku, untuk keluargaku, dalam rangka mendekatkan aku kepadamu, bisa semakin khusyuk aku beribadah kepadamu, maka, ya, berikanlah
taufik agar aku bisa memilikinya. Itu. Tapi jika menurutmu, menurut ilmumu, ini tidak maslahat bagi dunia dan akhiratku, maka palingkanlah aku darinya dan berikanlah kepadaku yang merupakan maslahat bagiku di dunia dan akhiratku. Ini orang yang ahli ibadah, gitu. Jadi mintanya itu tidak mendikte kepada Allah. Ya Allah, ya, seandainya engkau tidak berikan, ya, tidak kabulkan permintaan ini, sudah wafatkan saja aku ini. Nah, itu mendikte itu, jangan begitu, ya. Nah, yang ketiga adalah ibadah tapi tidak isti'anah. Ya, di dalam sejarah ada yang disebut dengan Qadariyah. Qadariyah itu kelompok yang meyakini bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, karena itu manusia menciptakan nasibnya sendiri. Nah, itu disebut Qadariyah. Kemudian lahir yang disebut dengan Mu'tazilah. Pada dasarnya akidahnya Qadariyah menganggap bahwa manusia itu punya kudrat, punya kuasa yang memadai sehingga bisa menentukan esok harinya, bisa menentukan nasib-nasibnya. Kita tidak begitu, ya. Meskipun kita dituntut untuk berikhtiar, berusaha, tetapi tetap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bekerja dan berdoa. Yang keempat adalah yakin Allah pemberi manfaat dan mudarat, namun dia tidak bertawakal dan tidak pula beribadah sesuai dengan cara-cara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Orang semacam ini bisa mendapatkan pemberian dari sifat rahman Allah sebagaimana pemberiannya kepada orang yang kafir. Tetapi ya tidak seperti tentu yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Nah, hadirin rahimakumullah, singkat ya, iyyaka na'budu mengikuti sunnah Rasul dan ikhlas di dalam beribadah. Jadi harus begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah dua syaratnya. Pertama adalah ittiba dan kedua ikhlas. Ini seperti yang sering kita dengar dari Al-Fudail bin Iyad ketika Al-Fudail mengatakan bahwa ahsanu amala, amal yang terbaik itu yang memenuhi dua unsur adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Paling ikhlas, paling benar. Ikhlas berkenaan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketauhidan kita kepada Allah. Aswab paling benar adalah paling sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata ini jangan disalahpahami, ya. Setiap pendapat ulama-ulama yang mu'tabar, yang memiliki otoritas keilmuan di dalam agama kita, mereka sedang berusaha untuk menangkap yang aswab, yang paling benar dari praktek ibadahnya Rasulullah itu yang mana? Dari situ maka aswabuhu menentukan atau menuntut kita agar kita terus melakukan proses tafaqquh sehingga kita menjadi mengerti tentang hukum-hukum fikih berkenaan dengan kaifiyat tata cara ibadah kita, ya. Nah, bagaimana kemudian, ya, ini yang kemudian paling utama, ya, dari keharusan kita iyyaka na'budu adalah yang paling utama adalah bagaimana kita melakukan, ya, afdholul a'mal, amal yang paling utama, yaitu ibadah yang paling tepat pada waktunya, ya, sehingga ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan apapun kemudian datang waktu untuk melakukan suatu amal tertentu, ya, maka itu yang harus kita lakukan, ya. Kita sedang bekerja itu ibadah. Tetapi ketika kita sedang bekerja dan terdengar lantunan adzan, maka berarti ibadah yang paling utama adalah mendatangi masjid. Ketika kita sedang zikir bahkan terdengar lantunan azan, maka yang paling utama kita lakukan apa? Menjawab azan itu. Ketika kita sedang membaca Al-Quran di rumah,
pintu rumah kita ada yang mengetuk, tamu datang, maka ibadah yang paling utama adalah memuliakan tamu. Begitu seterusnya. Ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang paling utama, maka kita akan menjadi ahli ibadah mutlaqah. Ini adalah yang terbaik, gitu ya. Karena akan membuat keutamaan begitu efektif kita dapatkan, sehingga kita akan menjadi orang yang utama pula, ya. Hadirin, kita menjadi orang biasa, orang penting, atau sangat-sangat penting digantungkan pada apa? Digantungkan pada penting tidak penting yang kita lakukan. Kalau yang biasa dilakukannya remeh-temeh, maka menjadi orang biasa. Kalau yang menjadi tugas dan kita lakukan itu adalah perkara-perkara penting, maka kita akan jadi orang penting. Kalau yang kita lakukan itu adalah standar terpenting, maka berarti kita akan menjadi orang yang sangat-sangat penting. Begitu pula hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah, hadirin rahimakumullah, mohon waktunya, karena ini adalah berkenaan dengan madarij, ya, tingkatan-tingkatan, anak-anak tangga, kelas-kelas di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu berkenaan dengan dua hal. Pertama berkenaan dengan ilmu, kedua berkenaan dengan amal. Ilmu, ma'rifat kita kepada Allah, berkenaan dengan zat Allah, sifat Allah, perbuatan, af'al, asma, dan menyucikan Allah dari segala perkara yang tidak layak baginya. Ini adalah wilayah kajian ilmu tauhid. Dalami tauhid kita, karena ini yang akan menentukan apakah kita bisa naik kelas atau tidak. Yang kedua adalah berkenaan dengan ilmu agama. Ilmu agama dalam pengertian hukum-hukum di dalam agama secara umum. Dan ini adalah akan menjadi jalan lurus yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena kalau kita ingin menuju Allah tetapi melewati jalan yang tidak sesuai dengan syariatnya, kita akan menjadi al-maktub. Kita akan menjadi ad-dallin. Yang kedua, berkenaan dengan ilmu ini adalah pengetahuan kita mengenai al-jaza, mengenai balasan yang akan kita dapatkan kelak di hari kiamat. Kenapa ini menjadi unsur yang sangat fundamental? Karena ini akan menjadi motif, ini menjadi daya dorong. Kalau penghayatan kita tentang surga dan neraka lemah, maka akan lemah pula kemampuan kita untuk beramal. Jadi ini adalah berkenaan dengan ilmu, dan ilmu itu berkenaan dengan soal tahu, berkenaan dengan soal penghayatan dan kedalaman penghayatan kita. Ya, semakin dalam penghayatan kita, semakin ma'rifat berkenaan dengan tiga persoalan ini. Berkenaan dengan amal, secara umum Ibnu Qayyim mengatakan ada dua kelompok. Ya, ini ada dua tahap. Yang pertama adalah ashabul yamin. Kita sudah kesampingkan ashabus shimal, ya, kelompok kiri. Ya, kita termasuk kelompok kanan atau kelompok kiri. Ya, kalau kelompok kiri, ya, maka itu adalah di luar kategori ini. Berarti itu masih di luar, ya, klasifikasi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Ya, ekstrim kiri tidak masuk. Ekstrim kanan, nah bukan ekstrim, ya. Ashabul yamin adalah kelompok kanan. Kriterianya apa? Menunaikan kewajiban, meninggalkan larangan. Ini mutlak, ya. Yang faraid ditunaikan, muharramat ditinggalkan. Tapi melakukan yang mubah dan sebagian yang makruh. Hal-hal yang tidak produktif masih dilakukannya, ya. Masih senang, ya, buka-buka YouTube yang remeh-temeh misalnya gitu ya. Itu berarti masih ashabul yamin. Asal ya sholat 5 waktunya itu ditunaikan gitu ya. Asal yang wajib-wajib ditunaikan. Asal yang tidak patut itu tidak dibuka gitu ya. Nah, kalau yang tidak patut dibuka itu keluar tuh, terhempas dari ashabul yamin itu, menjadi ashabus shimal itu, menggugurkan dia manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Kemudian
sebagian yang makruh dia perbuat. Ya, yang ini tidak sampai haram ini. Ya, nggak apa-apa ini makruh. Nah, ini kalau ya karena makruh itu kemudian kita perbuat, maka berarti kelompoknya al-yamin ini dan meninggalkan sebagian yang sunnah. Wah, ini kan sunnah nggak apa-apa gitu ya. Nah, berarti ya ini ashabul yamin. Jadi terbayang ya, itu kriteria umum ashabul yamin ini. Nah, as-sabiqun ya yang merupakan kelompok di depan al-muqarrabun ya, orang yang dekat dengan Allah, kriterianya ini menunaikan perkara yang wajib dan sunnah ya. Jadi yang wajib ya ini adalah syarat dasar ditunaikan dengan baik, tapi yang sunnah juga ditunaikan. Bukan hanya sholat 5 waktu, tapi sholat rawatib juga dilakukan, qabliyahnya, ba'diyahnya gitu ya. Zakatnya dikeluarkan, tapi infaknya juga dikeluarkan. Nah, itu adalah menunaikan perkara yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang haram dan makruh ini. Ya, jadi yang makruh itu sudah termasuk pakem itu al-muqarrabun, karena itu hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kalau kebaikan orang-orang yang wah ini nggak apa-apa, ini kan tidak ada larangan ini. Kalau itu yang dilakukan oleh al-muqarrabun itu sayyiat itu. Ya, itu sayyiat. Kenapa? Untuk makomnya tidak patut dia melakukan sesuatu yang tidak produktif, gitu ya. Sesuatu yang tidak menyumbangkan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zuhud untuk perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Karena itu pertimbangannya tadi berdasarkan al-jaza. Ini kalau saya lakukan, ini apa yang akan saya dapatkan kelak di akhirat? Amal-amal yang kita lakukan itu amal soleh, amal keburukan. Yang soleh, yang keburukan dicatat. Yang mubahat, yang mubah-mubah, itu dicatat atau tidak? Bapak, Ibu, ayo coba. Ya, kita bercanda dengan istri, gitu ya. Bercanda dengan istri, ya, bercanda dengan teman-teman. Memang tidak haram, tidak makruh, ya. Tidak juga merupakan amal soleh itu. Itu dicatat atau tidak? Tidak dicatat itu, ya, karena merupakan mubahat. Jadi tidak berdampak. Kalau tidak berdampak pada kebaikan, ditinggalkan. Al-wajibatu aktsar minal awqat, karena kewajiban jauh lebih banyak daripada ya waktu yang tersedia. Maka pergunakanlah berdasarkan skala prioritas agar kita terus produktif, menyumbangkan sesuatu yang semakin kita dekat dengan Allah, semakin makom kita kelak di hari kiamat menjadi lebih tinggi dan lebih dekat dengan posisinya Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah wara, terhadap perkara yang bisa mendatangkan mudarat. Jadi kalau ini bisa mendatangkan mudarat dunia akhirat, sudah tinggalkan. Ini adalah as-sabiqun al-muqarrabun. Ya, din rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan tadi bisa menggambarkan, ya, meskipun pasti itu tidak secara utuh tentang madarijus salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetapi paling tidak gambarannya adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, mohon maaf jika waktu yang saya pakai lihat terlalu panjang, ya, dan saya kembalikan ke moderator.